Pagi ini mau berbicara tentang udah ini sip ini harus di sini. Ya, kita mau bicara pemenang, pemenang. Banyak banyak kali tentang kita pemenang adalah kita bisa mengalahkan segala sesuatu ya, artinya pemenang. Tapi di sini kita menang, kita mau belajar tentang penyerahan hak kita. Apa sih sebenarnya yang sering kita tanpa sadari kita tuh kekeh bahwa itu adalah haknya kita dan kita menjadi sakit hati sehingga tanpa sadar kita benar-benar terbelenggu oleh sakit hati tersebut dan akhirnya berkat Tuhan nggak nyampe ke kita gitu. Kita mau belajar di sini tentang apa sih sebenarnya yang kita miliki sebagai manusia. Kalau kita pikir lagi, sebenarnya manusia itu cuma hanya pengen memiliki sifat memiliki, ingin memiliki, dan rasa memiliki. Firman Tuhan mengatakan di 1 Timotius 6 ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Firman ini sering di, sering di, apa ya, diperkatakan pada saat biasanya, pada saat kedukaan ya. Ini adalah firman Tuhan yang paling powerful, gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pikirkan lagi dalam korelasi dalam kehidupan kita, berapa banyak sih sebenarnya kita benar-benar mempertahankan hak kita bahwa wah ini udah punya saya ya kan, gua udah kerja capek-capek ya kan, masa gua cuma dihargain segini, gua udah pelayanan sekian banyak tapi lu nggak ngehargain gua ya kan. Nah, ini yang akan kita bahas ke depan nih. Ada satu video lucu, nanti kita sharing ya videonya. Masih salah share-nya Om. Proyek ini sangat Bro, kecil sekali, Pak. nggak muncul bro Kurang dari 10%. videonya. Bagaimana kalau kita bermain di Cuman tema area? Ya, Pak? suaranya videonya nggak videonya nggak muncul, kelihatan. masih tetap di ini, belum salah ngarahnya, Ya, salah ngarah itunya, masih tetap di itu PPT-nya nih. gimana ya? Satu lupa. Di arahnya di share-nya dipilih. Waktu klik share lagi terus dipilih tempatnya. Klik share, nah pilih ke layar yang mau di-share. Ini udah? Belum kelihatan. Atau share ke Pak Lukas PowerPoint-nya atau Ini videonya udah. Pak Simon biar Jadi dibantu. Pak Simon bisa, dia ini diajak udah. di multimedia kok. Ya Pak Simon fokusnya khotbah dia Pak. Nggak apa-apa. Ini udah, bro. Belum. Oh, ini masih belum share screen. Ya belum bisa screen. Biar Pak Masih Simon jadi lepas. fokusnya sharing Pak Lukas. Oh, jadi lepas. Jadi lepas. Ya, tadi dulu. Ini harusnya udah. Tadi dulu ya. Oh, jadi lepas ya. Sebentar. Ya, kenapa jadi lepas begini? Harusnya udah share screen dong ini. Kenapa ya? Bentar, share. Hmm, ini sudah saya sini share screen di sini aja. Nah udah nih. Ini, Ya coba mana? ini udah. Baru di layar depan coba. Diputar Pak, tinggal putar. Klik. Udah. Belum. Belum. Ini masih belum.
Salah ngarah kali. Ini pakai berapa layar sih? 3 layar ya? 3. Aduh, eh, Apa ya? masih salah. Ini Itu background. itu salah ngarahin itunya, share-nya layarnya salah dia. Udah padahal share-nya udah di sini kan. Share. Udah share. Ini udah share satu ini harusnya. Udah Ini share udah satu. kelihatan kan? Ini udah kelihatan, Belum. Bro. Nah, ini udah. Eh, ya, Ini udah. udah kelihatan. Ini padahal tinggal diklik ya. Oke. Oh, tadi itu tetap di PPT ya? Tadi PPT-nya di tempat pas awal. Coba tes. Udah. Ya, udah. Kelihatan. Yuk. Tapi Nah, begitu ya. begitu video dia pindah. Oh, gitu. Ini apa sih? Ini link YouTube ya? Link ya? Iya. Oh, bukan disimpan. Boleh kalau emang ini coba diklik coba. Coba share ke lu ya. Share ke lu ya, Bro. Iya, oke. Eh, lu jadi ini ya. Jadi Nggak apa-apa, udah co-host kok. lu udah jadi co-host. Iya. Ya, sok. Tapi kalau gini apa ya caranya? Udah, Bro. Eh, mana filenya? Filenya harus kemanain? Kirim ke lu gitu. Bagaimana ini? Kalau nggak terima gue gimana kalau filenya? Coba. Kirimnya gimana ya caranya ya? Pakai WA aja. Ya, gimana caranya? Pak Di, Yosep, jangan lupa senyum Pak Yosep. Sebentar. Sorry ya. bisa harus ya. Kemarin waktu itu kan gue juga ini play dari itu bukannya PPT kan ya. Harusnya Luar, playnya luar harusnya biasa sama kok. Bapak ya. Lihat Harusnya anaknya sama kok pusing. caranya. Oh, Sorry ya, sebentar. ini. Atau kalau kan coba di duplicate aja, oh, bro. Waktu di Ntar dulu. Ini gimana? Ntar dulu buka mau file. Pak Yosep ini gumun atau gumun gitu ya. Gimana ini ya caranya ya? cara buat apa? Tapi kirim ininya gimana ya caranya ya? Oh, di WA aja di WA kirim file Di WA. kirim Forward file Pak, aja. pas mau di forward Pak. Forward ke WA aja Pak, via WA. Forward ke WA. Kalau memang dari link YouTube-nya dipencet kan ada share-nya forward ke WA Pak. Oh, Ya, link Zoom-nya, link YouTube-nya kan dibuka tadi waktu pas wah, dibuka share gitu. forwardnya ke WA. WA-nya ke Pak Lukas yang ke Pak Yosep. Nanti pusing lagi Pak Yosep. Ini dicoba nanti sebentar. YouTube. Berarti saya harus lihat ini gitu ya. Di mana yang lagi itu ya? Gue lihatnya ya. Udah Pak Yosep, unmute aja Pak Yosep. Dari tadi mau unmute nggak jadi. Wah, linknya juga di mana ya? Saya ngambil dari YouTube sini sih. Udah lah, ya nggak ada mah. Saya share gimana? Ininya filenya digimanain ke lu, bro? Itu pernah kirim file dari WA nggak? Nggak. Oke, di sebelah WA di komputer ada kan ya. Di sebelah tuh di bawah kan ada sebelah kiri bawah paling bawah waktu ngetik itu kan ada tanda plus tuh waktu tempat Masuk ngetik. ke WA, masuk ke WhatsApp-nya dulu. Iya, masuk ke WhatsApp-nya. Terus di yang tempat ngetik itu paling kiri bawah tuh ada tanda plus. Sebelahnya gambar kalau mau ngirim emoji itu loh. Waktu tempat ngetik. Tapi Waktu kalau tempat. tapi Hmm. kalau materi YouTube-nya belum di-save Pak Simon ya susah. Mendingan dari YouTube Enggak, ini ada maksudnya Pak Mas to share Pak. mau ngirim file PPT-nya ke file Iya, PPT-nya iya. kirim kan, bro? Iya tuh tanda plus. Kalau langsung dari Tanda WA plus aja Pak kalau begini. di WA tanda plus tuh. Tanda plus yang paling bawah waktu tempat ngetik. Waktu tempat ngetik itu. Nah, nggak ada nih. Kan Mana? lu nggak. Nah, terus coba klik 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 nama gua dulu, klik nama gua.
Oh, Atau nama atau di mana itu atau di Harmoni boleh. Di tempat aja belokas Nah, remote. tuh sebelah kiri. Itu sebelah kiri persis yang ada tanda klik tuh. Sebelah kiri persis. Sebelah kiri ngetik, ngetik, ngetik. Tempat ngetik. hah? Wah, tempat ngetik itu, tempat ngetik. Tempat Itu Tempat ngetik. tempat ketik ngetik Pak masih. bawah. Nah, yes. Nah, ya itu. Nah, itu yang dokumen, 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 dokumen. Dokumen yang dokumen aja. Tuh, uang semua kelihatan tadi. Wah, wah. Paling atas Cari aja, dah. bro. Lu paling kiri paling atas kan ada reasonnya tuh. Paling atasnya ke atas. Terus terus paling atas paling atas. Terdekat. Dah tuh ya quick access, quick access. Ya, Tik, klik. Nah, coba ke bawah ada nggak? Ke bawah ini. Nah, tuh winning tuh. Tuh winning. Wah, pinter lu yang luar cuma biasa. data. Hebat tuh gurunya ya. Gurunya hebat Emang ya. hebat makanya. Guru Saya jadi muridnya Pak Simon makanya. bisa bisa nggak? Udah ada lagi jalan. Udah belum? Nggak tahu. Tuh, Pak Yosef sampai pijit-pijit leher tuh. Aduh, suan. Lagi jalan tuh. Sorry ya, sorry ya. Ini Wih, udah gede amat nih berarti. Gede kan itu berarti. ya maka dari itu udahlah itu aja lah. Ya, udah, kita skip, 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 skip. Skip, skip. Iya Udah, ya. kita Makanya kan gue juga nggak ngerti banget. Jadi kita coba play dulu. Coba tes play dulu sekali lagi. Gak bisa ya udah. Itu bisa. Gak ada bisa, bisa. udah, akhirnya Udah, Bu. udah Udah, gitu. Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Anggaran untuk proyek ini sangat kecil sekali, Pak. Bahkan keuntungan kita kurang dari 10%. Bagaimana kalau kita bermain di bahan material? Tapi Pak, Bapak tenang saja. Biar saya yang mengurus anggaran bahan material. Mas Binara. Dengan kita mengganti penghitungan awal untuk pengeluaran biaya material, Pak. Nah, setelah kita ganti dengan penghitungan pengeluaran biaya material baru, keuntungan kita hingga mencapai 25%. Tapi kita menggunakan bahan material yang biasa. Dengan catatan, laporan untuk pengajuan bahan kita sesuai permintaan klien, Pak. Kau Mas Kopi. Yeay. Yeay. sebenarnya kita sudah mendapat keuntungan dengan kita memakai perhitungan awal, Pak. Tapi, Pak, keuntungan kita di bawah standar perusahaan. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Saya segera ke sana, Pak. Ibu. Pak, Nggih, monggo, Monggo, nggih. monggo, nggih, monggo. Pak. Kelebihan, Pak. Jawaban Mbak aja. Maaf, Pak, ini bukan hak saya. Ya, itu ya video cuplikannya. Bisa ada dua versi video itu tuh berbicara. Kan orang udah ngasih buat gua, ya kan? Ya, bonus lah untukku, ya. Jadi orang kelebihan ngasih, ya udah, terima kasih. Kita bisa berespon kayak gitu. Tapi yang kedua, si ibu tadi bilang, Pak, ini kelebihan loh. Ya, ya.
ngasih uangnya kelebihan gitu. Kita mau ngambil yang mana gitu. Hmm. Tapi bila orang tersebut udah bilang, oh ya udah nggak apa-apa, itu saya ngasih untuk eh, ibu, ya itu berarti udah sah kalau udah begitu ya. Ya kita tinggal belajar dari situ, ya kan. Kadang banyak sekali orang-orang yang ngetes tentang kejujuran kita itu pasti dengan mamon, pasti dengan sebuah kepercayaan pegang waktu biasanya. Kita bisa nggak nih dikasih kepercayaan dari hal yang kecil, ya? Mamon ataukah waktu, ya kan, ataukah ditugasin sesuatu, bisa nggak nih ngemban? Ya mungkin kelihatan bagi orang ya nothing lah gitu istilah kasar. Tapi pada saat kita bisa berdedikasi, kita punya integritas untuk menjaga sebuah amanah, upah kita besar di surga. Kalau misalkan kita benar-benar bisa memegang amanah tersebut biasanya ya. Asal emang sesuatu itu ya emang pekerjaan yang baik dan benar ya gitu. Terus apa sih sebenarnya yang bikin kita bisa bisa apa ya, bisa hak kita ini bisa merasa tercabik-cabik? Biasanya ego kita ya, ini semua nih tidak mendapat apa yang kira jadi hak kita gitu kan. Apa sih biasanya? Sering ya jadi rebutan, makanya ada terjadi rebutan harta warisan gitu ya. Wah ya nggak bisa lah, itu hak saya kan harus segini, hak saya kan biasanya berontak dengan sebuah bagian. Bagian saya harusnya segini, bagian saya segitu, kok kamu nggak adil gitu kan. Terus kita kehilangan apa yang kira kita menjadi hak. Apa sih yang bikin kita bisa jadi hak? Yang paling sedih adalah ya kemarin ya, pada saat kita kira bahwa anak kita itu adalah hak kepemilikan 100% kita, dan Tuhan izinkan untuk ambil, kita nggak berontak, kita nggak terima. Kemarin teman satu sekolah saya juga sama, anaknya tabrakan, meninggal dunia umur 17 tahun, anak bungsunya. Seorang pengusaha sukses semuanya gitu, sampai akhirnya dia mau mengakhiri hidupnya gitu. Dia nggak terima. Sampai bertahun-tahun masih aja masih suka istilah kasarnya kuku lutut sama Tuhan bahwa nggak terima gitu anaknya diambil dan sampai sakit-sakitan. Ya kita cuma hanya bisa bilang ya itu semua udah punya Tuhan gitu kan. Jadi kita harus berani benar-benar melepaskan hak apa yang menjadi hak kita gitu. Mungkin bisnis yang diambil sama orang, ya kan kita juga di sini udah sering ada beberapa dengar ya kan, bisnis diambil ya kan, ya dari Bro Abraham, Barang juga pernah cerita bahwa dia pernah dimakan sama orang, ya kan diciak sama orang bisnisnya, ya ya itulah. Wah, gua diciak sama si A, wah gua diciak sama si B gitu kan. Merasa bahwa itu adalah haknya saya. Nanti kita akan melihat ke depannya ya. Dan ini semua berkaitan dengan harga diri, egois, dan kesombongan. Nah, terus apa lagi nih? Jadi kok jadi gini ya? Kok jadi gini ya, bro? Harusnya begini ya, bro. Gini ya, bro. Udah muncul kok. Kenapa, Om? Udah. Oh, jadi mengapa sih kita perlu menyerahkan hak? Kita belajar dari satu tawarik bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita bukan pemilik, tapi kita hanya pengelola. Sering kita dengar ya dari Bu Kristina, Pastor Doni, ya kan tentang bahwa kita ini diingetin lagi bahwa kita ini pengelola, pengelola, pengelola yang baik, pengelola yang benar, ya kan. Belajar tentang yang namanya dari eh, Daud tentang memberikan persembahan dari hartanya untuk pembangunan bait suci gitu kan contohnya. Tapi bahwa ia mengakui bahwa semua yang yang Daud miliki itu semuanya tuh milik Tuhan, bukan miliknya gitu. Kalau dibaca tuh bagus banget itu ayatnya. Ada yang bisa bantu baca nggak ayatnya? 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12.
Ada yang bisa bantu baca? Satu Tawarik 29. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya, thank you, Mas Bro. Lihat ya, begitu kayanya Daud, begitu luar biasanya seorang Raja Daud pada saat dia mau membangun pun, dia bukan ini duitku loh, gitu. Tapi lihatin, engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Daud bisa bilang begitu, dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat ini powerful banget buat saya, mengingatkan saya kembali gitu kan, benar Tuhan ya. Apa yang sudah Engkau beri ke dalam kehidupanku? Seberapa banyak aku sudah bisa memberi kepadamu yang terbaik. Kadang saya secara tidak langsung sering sekali memberi itu dengan pamrih, memberi dengan wah ini loh punya gua loh, ini loh gua ngasih segini loh, ini loh ya kan, secara tidak langsung ingin gitu kan, ego kita ini bermain, entah itu tenaga ya kan, kita di sini tidak selalu harus harta ya. Kadang orang juga sering menyombongkan diri tentang tenaga ya kan, tentang ya istilah kasarnya pelayanan ya biasa. Wah, gua udah pelayanan di sana sini. Gua pelayanan dari pagi jedur sampai sampai subuh lagi gitu kan. Apa yang gua dapat begini gini. Nah, itu kita kadang juga diingatin lagi bahwa pada saat kita diberikan kesehatan yang baik ya kan. Pernah nggak kita berpikir, Tuhan, ini loh, badanku sehat ini apa yang akan kau perbuat dari badanku yang sehat ini gitu. Dan ada contoh lain lagi, ya kita tetap ya belajar dari teladan Yesus yang real menyerahkan kemuliaan dan haknya demi menyelamatkan kita. Yesus ini udah pasti udah powerful lah ya. Kita akan baca dari Matius ya. Dari Matius 10 ayat 39 kita akan baca sama-sama kalau bisa. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini benar-benar tentang tentang ya kita cerita tentang balik lagi saya ingat ya wah pada saat Bro Yos ya kan merasa benar-benar bahwa pernah disakiti ya kan dengan sesama teman pelayanannya itu merasakan banget betapa waduh itu benar-benar hancurnya hati ya kan merasa semuanya itu aduh gimana ya gitu. Harga dirinya mungkin diinjak-injak atau gimana saya ngerasain banget perasaannya Bro Yos gitu kan. Tapi pada saat kita melihat sengsaranya Tuhan Yesus, kita merasa nggak ada apa-apa gitu. Pada saat kita sadar bahwa haknya kita nggak punya hak di depan Tuhan. Dan yang yang kita pertahanin biasanya adalah katanya jalan nggak, Bro? Jadi biasanya hak yang kita pertahanin adalah hak untuk bicara, hak untuk dihargai, hak untuk waktu, hak untuk membalas, hak untuk memiliki, hak untuk memakai, hak untuk dilayani, ya kan? Hak-hak kita lainnya lagi yang mana yang kita pertahanin dalam hidup kita.
Sebagai terakhir ada video satu lagi, mudah-mudahan nggak ada masalah. Saya ambil ya. Saya bersyukur melihat mereka mengasihi Tuhan. Anda pernah dengar ceritanya kan? Dia memilih untuk menolak tawaran record label. Dan mereka kan sudah debut. Dan itu tidak gampang. Setiap kali nongol wajah mereka, dia diingatkan lagi. Dia diingatkan lagi. Satu kali saya masuk ke kamarnya kaget menemukan matanya bengkak. Mata anak saya yang kedua Janice itu bengkak. Terus saya tanya, kamu mau habis nangis? Iya. Kenapa? Aku pikir dia akan terkenang lagi dengan record label gitu loh, nggak bisa move on. Kamu kenapa nangis? Dia jawab gini, Mami, aku itu kepengen sekali nyanyi lagu sekuler. Karena aku pengen bisa memenangkan orang-orang tanpa harus direct. Tapi mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat lagu-lagu yang tak nyanyiin. Terus sambil nangis dia bilang gini, tapi aku tahu Tuhan kepengen aku nyanyi buat dia, bukan lagu sekuler. Terus Tuhan itu sudah baik sama aku loh Mami. Mami, aku mau melakukan yang Tuhan mau. Tadi dia tidak mau nyanyi lagi di lagu rohani. Bukan tidak mau lagu rohaninya, tapi dia lebih memilih untuk fokus mengejar lagu sekuler. Aku mau Mami kembali untuk menjadi worshiper, nyanyi. Dia ngomong begitu, hati saya terenyuh. Kira-kira sebulan kemudian, dia dapat tawaran, bukan record label. Dia dapat tawaran, dia diundang khotbah di sebuah gereja besar di Jakarta, 3 session. Dan dia sedang membuat sebuah lagu yang lahir dari pengalamannya ketika menolak record label. Ketika dia menaruh semua mimpinya ke Tuhan, dia bikin. Saudara, saya tetap percaya ketika engkau menyerahkan semua untuk Tuhan, Tuhan tidak akan berhutang. Leave her alone. Nurutlah sama Tuhan, engkau akan ada di tempat yang aman. Apapun keadaan ke depan, selama Anda nurut sama Tuhan, tetaplah jujur, walaupun rekan kerjamu semua nakal. Tetaplah tulus, walaupun mereka main licik. Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika engkau belajar melepaskan hakmu, Tuhan akan berdiri bela saudara. Amin. Ya, video yang tadi mengasihi bahwa sering banget ya kita mempertahankan hak kita. Saya pun pernah mengalami di 2018 pada saat networking saya diambil alih oleh leader saya, ya kan, sakit hatinya. Karena apa? Itu berkaitan dengan mamon intinya. Pahitan demi kepahitan, hari demi hari, tahun berganti, bulan berganti tahun, kepahitan itu tidak bisa saya terima gitu. Tapi satu saat Tuhan sadarin bahwa let go Simon, let go. Dan Tuhan perintah bukan minta, Tuhan perintahkan ampuni orang tersebut, kamu minta maaf. Itu pergumulan yang paling berat yang pernah saya harus lakukan kepada seseorang yang notabene saya nggak salah gitu. Mau sampai gimana pun saya nggak salah. Gitu. Tapi saya harus minta maaf. Di sini saya diajarin untuk melepaskan hak saya. Biar kuasa Tuhan yang terjadi. Akhirnya tahun berganti tahun semua Tuhan balikin lagi. Sedikit demi sedikit semua kan. Tuhan gantiin. Ya. Satu pintu ditutup sama Tuhan dibukain yang lainnya gitu kan. Networking saya tutup, ya wis oke.
tapi Tuhan bukain dengan bisnis saya yang luar biasa lainnya, ya kan. Saya dikasih kepercayaan juga, ya kan, untuk buka waterpark di situ dan luar biasa semuanya. Tuhan beresin. Dan inilah penutupnya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalimatnya seneng ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut berbicara tentang kerendahan hati. Hati yang mau menyerahkan semuanya. Oke, pada akhirnya terima kasih semuanya. Mohon maaf jikalau penyampaiannya ruwet, bla bli blu, ada problem di depan. Semoga bisa mengerti dengan senior-senior di sini. Ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur jikalau hamba-Mu sudah selesai memberikan firman-Mu, sharing tentang firman-Mu. Biar kiranya semua apa yang keluar dari perkataan mulut hamba-Mu ini bisa memberkati kami semua. Hal yang baik kami terima semua Tuhan, dan kami pelajari itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you Mas Bro. Silakan yang mau sharing-sharing, monggo. Shalom, Pak Simon. Sip, monggo. Semuanya ya. Saya sangat diberkati dengan sharingnya Pak Simon. Ingatin saya lagi, apalagi nama saya disebut di sebuah khotbah nggak ada kebetulan. Ya. Karena kemarin saya pulang dari meeting dengan Pak Lukas, sempat saya ngomong di mobil sama Pak Lukas, saya ngomong apa Pak Simon. Saya ternyata sadar masih ada amarah, masih ada kesel. Karena waktu saya khotbah gitu ya, saya singgung gitu ya permasalahan saya gitu ya. Biasanya gitu ya, keangkat gitu, terucap kembali gitu ya. Terbawa suasana hingga waktu saya pulang tuh saya nonton YouTube-nya gitu, kaget saya. Tuhan ngomong gini, belum beres ya, belum kelar 100%. Masih panas kamu cara ngomongnya, masih terasa kamu ngomongnya, bahwa masih kesel gitu, masih masih nggak terima gitu. Jadi Pak Lukas kemarin di mobil dan saya ngomong, ternyata saya masih belum beres soal ini. Pagi ini Pak semua ingetin saya kembali dan khotbahnya sesuai banget, bahkan nama saya pun disebutin. Betul Pak Simon. Saya kan gara-gara Pak Lukas cerita dia pernah ditipu orang di investasi bodong gitu kan ya, atau ya mengalami kerugian uang. Saya bilang jujur sih saya nggak ada ya, kalau uang ya memang saya nggak ada uang gitu kan ya, nggak pernah investasi bodong atau kehilangan uang gimana gitu, nggak pernah, puji Tuhan gitu ya. Tetapi di sisi kehilangan yang lain, harga diri, nama baik, dipermalukan, ditelanjangi, itu waduh Pak Simon, saya ngerasa sakit banget gitu ya. Sampai istri saya jujur ya, hari itu di sidang itu di hadapan 40 orang itu dia nangis, dia genggam tangan saya gitu ya, nggak bisa berkata-kata. Pulangnya itu dia nangis, bahkan sampai jam 3 pagi, sampai jam 3 pagi itu saya udah tidur terbangun gitu, dia masih nangis, masih kok gitu ya, kok gitu. Dan yang nyerang saya tuh orang-orang yang minta tolong sama saya, maaf nih bahasanya yang ngemis-ngemis, Yos gue pelayanan dong, Yos ajak aku dong pelayanan, bayangin gitu. Jadi saya bersyukur pagi ini tingkatin kembali Pak Simon bahwa memang ya melepaskan hak itu nggak gampang, nggak mudah. Tapi jujur ya, saya ngerasa waktu saya melepaskan hak saya itu serius lah. Itu karena Pastor Lius juga ingetin saya, Pastor Lius, udahlah kalau lingkungan toksik ngapain dipertahanin, cabut aja lah. Karena di otak saya kalau cabut gitu kan, saya mesti memulai dari nol lagi, mesti adaptasi lagi, saya mesti belajar lagi. Itu berat lagi Pak. Masih mau, lalu Pastor Lius ngomong, kalau kamu nggak cabut bahasanya yang lingkungan toksik itu ya rusak lagi nanti. Nggak bakal pulih hati kita. Akan tercapek-capek terus. Bahasanya gitu ya, bahasanya. Saya dengerin. Oke,
Saya dikonfirmasi Pak Doni Tompulu, Pak Doni nggak apa-apa, yes, kalau emang kamu merasa harus keluar. Karena istri saya waktu itu kalau saja ibadah di GBI Tanah Abang tuh nangis, nah. Nggak bisa konsen, tiap kali ibadah tuh lihat mereka tuh yang nyakitin saya, yang melanjangin saya, yang hakimi saya tuh dia nggak bisa ibadah. Saya kuat-kuatin, saya merasa saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan, saya harus buktiin, saya setia, saya komitmen, saya harus ajak paksa itu istri dan anak saya ibadah di situ. Ternyata ada beberapa hamba Tuhan pendeta itu nggak bisa gitu, Yos. Istri kamu beda, anak kamu beda. Kamu nggak bisa korbanin perasaan mereka, korbanin perasaan dan hati mereka, nggak bisa begitu. Dan istri saya bilang, aku nggak bisa, Pak, nggak bakal bisa tenang. Walaupun mengampuni, sekarang dia udah mengampuni, tetapi waktu itu, kalau di situ terus nggak kelar-kelar Pak Simon. Satu itu akhirnya kami ibadah di GBI Keluarga Allah. Di Pastor Nita, di Pastor Junangan, kan bertumbuh pesat banget. Kami mengalami perubahan, kami mesti seperti ditopang dari awal, dari hari ini Pak Simon mau tahu, saya Tuhan gantikan sebagai staf penggembalaan, membantu gembala yang bilang, saya di Pak Yos, di belakang airport Soekarno-Hatta sama jauh gitu. Di Tangerang Utara, Pak Yos di Palem. Bantu ya, perintisan ini pegang ya, handle ya, sebagai PIC, koordinator, apapun juga, makanya Pak Yos yang punya. Saya cuma bilang, apa yang hilang di Tanah Abang itu dibalikin semua. Walaupun maaf kata ya, nggak ada bicara soal uang. Di titik ini saya akan saya tutup bahwa kadang-kadang saya kalau dikasih pelayanan atau pindah kerjaan itu ngomongnya apa? Dapat berapa? Wangi biru untuk opo gitu. Ternyata enggak. Saya cuma dibagi melangkah, berjalan dengan iman, percaya. Yang penting di mana ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah. Itulah kerajaan Allah. Jujur orang nanya, emang untuk biro Pak Yos operasionalnya di gereja? Nggak ada. Dia cuma bilang gini, Pak Yos ini kan perintisan Papa tahu ya. Yuk kita bangun bersama-sama. Saya hanya bisa bantu Pak Yos di jadwal pelayanan aja. Oke, saya cuma bilang sama istri saya, kita lagi belajar nyiapin diri, saya jadi gembala, kamu jadi gembala, anak-anak belajar melayani. Itu motivasi saya ya. Wis, gak usah ngomong duit, gak selesai-selesai. Termasuk di kerjaan, saya belajar untuk yang penting saya damai sejahtera, sukacita dan ada kebenaran. Itu buat saya Pak Simo. Dibilang was-was nggak awal, khawatir. Aduh Pak Simo melompat kerja itu sampai saya butuh suara Tuhan lewat seorang nabi bahasanya. Hanya gara-gara itu saya berani melangkah. 3 bulan Pak Simo, aku ngelepasin. Konsultasi sama Pak Yosef, suruh saya, guru saya, mentor saya. Ibadat, ya udah Pak Yos, melangkah. Daripada dikangkang, diikat. Tapi masih urawani, belum berani. Tapi waktu saya melepaskan hak, saya tutup sini. Waktu saya melepaskan hak, saya mengalami damai sejahtera. Minggu lalu ya, saya sharing, saya khotbah. Baru terasa itu. Oh, saya masih luka. Saya masih panas cara saya khotbah. Wah, Tuhan ingat Yos. Thank you Mas Simon. Sharingnya ya. Tuhan berkati. Thank you, Mas Bro. Ya, pasti akan mengorek luka lama ini. Saya sharing ini pasti, mohon maaf, pasti diingetin sorry ya, kalau misalkan sampai ini. Tapi kita belajar semuanya di sini. Ya, next, yuk. Yuk. Selamat pagi, Yuk, pagi, Bro Heru. Simon. Yuk. Penyerahan hak ya. Yuk. Nah, saya sih dulu ya sedikit sharing aja sih. 3 kali pengalaman. Yang pertama kan itu dari membantu pelayanan anak-anak ke banner penari gitu. Begitu banyak saya sudah membantu karena ya soal ada masalah dengan seseorang, jadinya saya yang
disetan-setankan, dihadapi, disetan-setankan, anak setan, apalah. Ya sama orang tua ya udahlah menerima. Dan terakhir mau nampar, akhirnya terakhir itu menampar dan mengembalikan barang-barang yang saya berikan buat anak-anak itu ya tulus memberikan itu enggak. Ya saya juga mengantar jemput anak-anak untuk latihan, mengantar jemput anak-anak untuk tampil juga pagi-pagi sama beli snack. Nah, itu rasanya ya kadang ya, nek diinget kok bisa ya. Karena ya sebelum menghadap orangnya itu saya berdoa dulu. Ada ketenangan, enggak bisa balas apa-apa, enggak ya sana diem tok. Waktu dikata-katain aku sana diem tok. Dan itu eh, setelah itu kan tiap minggu, tiap pagi saya kan pelayanan anak dan orangnya itu kan selalu terlihat di gereja situ. Tiap 2 tahun, 3 tahun, apa ya, ya saya hanya melihat saja sih. Dan banyak mendengar dari teman-teman yang aku kenal yang dekat sama beliau, ya, ya juga beliau juga diproses sampai jatuh menaik motor, kena setengah stroke. Kadang ya berpikir melihat mendengar seperti itu ya kasihan juga. Tapi kan bukan urusannya saya karena dia sudah sebetulnya ingin menjenguk, tapi dia sudah berkata janganlah melihat. Ya udah saya tidak mau melihat apa-apa. Tidak mau jenguk, tidak jangan ada kata-kata yang ya nek saya sih sudah selesai, tapi ya ya udah. Dan terakhir kata ya saat pindah gereja pun pisah sama yang gereja yang lama, terus ketemu beliau juga ya saya nyapa. Tetap saya menyapa karena menghargai orang yang lebih tua, tetap apapun lah. Ya itu sih yang pengalaman pertama. Yang kedua itu disuruh kumpul, ada pertemuan sekolah minggu, ketemu, kumpul semua. Ternyata itu untuk leader-leadernya yang datang kumpul pertemuan. Dan wakilnya leader saya itu berkata disuruh pulang. Padahal kan ya cuma mendengar atau apapun kan ya juga nggak apa-apa, pas sama-sama pelayanan nggak dibayar juga. Tapi pulang itu rasanya di hati itu ya pas itu juga hujan juga pulangnya. Pas hujan ya pas nangis juga. Ya rasanya kan di hati sudah jauh-jauh datang, kenapa disuruh pulang? Rasanya tuh ya kok udah ada harganya sih. Iya. Kok udah ada artinya apa yang sudah dikerjakan. Tapi ya kembali lagi karena panggilan ya tetap melakukan apa yang jadi bagian saya. Nah yang ketiga itu kan aku dapat kabar teman-teman saya itu cerita ada teman yang dulunya begitu on fire, begitu di waktu mudanya, ya aku tahu dia juga dekat sama pemimpin gereja juga dan sering diceritain dari pemimpin gereja bagaimana dia excited kemana-mana misi gereja juga dilakukan. Tapi di akhir sekarang ini dia memilih jadi admin judol di Kamboja. Ya itu kan ya ya disayangkan sih. Gitu sih. Itu aja sih Pak Simon. Iya, thank you. Banyak belajar ya dari Heru ya. Hebat. Ya, apa yang orang juga dia diem itu luar biasa itu udah ilmu tingkat dewa udah bener-bener ya dewa. Tuhannya yang hebat karena Roh Kudus yang memberikan ketenangan. Iya, harus banyak belajar bro. Harus banyak belajar nih luar biasa ya. Mantap mas bro. Ya. Yuk selanjutnya. Ya, tak lanjutin ya. Yuk. Salah satu alasan kenapa kita ini sulit melepaskan hak kita, itu sebenarnya salah satu salahnya ibu kita. Kenapa? Karena dari kecil kalau kita disuapi apa? Hak gitu kan.
Itu A, Jujur ini yang pastor saya bukan suka A. dari Ngopi dikit enggak lah. ini Ngopi dulu lah, jujur ngopi dulu saya lah, suka ngopi dulu lah. dari ketua PR 37 ini yang saya suka ada aja gitu ilmunya hak ayo Ngopi dulu lah. Ngopi dulu, ngopi dulu, ngopi dulu. Nih. Langsung bubar Simon, tuh ya. ngopi betul. Saya pindah ke PR 37 lagi ya Pastor izin ya Pastor ya. Ngopi dulu. Nanti kalau saya lagi ini ngasih makan anak saya gantilah kewajiban gitu aja dah. Itu lain itu ya. Kan dari kecil tuh ayo hak gitu kan. Jadi dia nggak mau melepaskan hak memang. Ya, karena hak itu dari kecil udah diajarkan. Gini ya, saya bagi pengalaman aja. Kita boleh kehilangan hak karena mempertahankan integritas. Jadi jangan takut kita kehilangan hak. Contoh, waktu saya menjadi dosen dan saya dihubungi oleh rektor, saya disuruh memberi nilai yang terbaik buat anak-anak didik. Saya bilang, waktu itu saya ngajar di salah satu STT, saya bilang begini, ini calon-calon gembala, calon-calon hamba Tuhan. Kalau nilai saja sudah dimanipulasi, mau jadi apa mereka ini? Wah, otomatis saya akan kehilangan hak saya ya, sebagai dosen dan pengajar di tempat itu. Tapi buat saya tidak ada masalah. Yang penting saya sudah memiliki yang namanya integritas. Karena kebenaran itu tidak perlu dibela, pada saatnya nanti dia akan timbul sendiri. Termasuk ketika kita dalam hal bergereja, gitu ya. Kita seharusnya dapat penghargaan, namun yang terjadi malah sebaliknya. Tidak apa-apa. Karena apa? Nanti ada waktunya pembelaan Tuhan itu terjadi dan orang lain akan melihat. Dan itu akan melekat dalam hidup kita. Oh, ternyata selama ini yang dilakukan misalnya, yang dilakukan Pak Ios ini benar. Oh, yang ternyata dilakukan sama Pak Heru ini benar. Ya, itu butuh memang. Ya. Dari sini, butuh ya ikut Tuhan itu kan pikul salib. Ayo belajar melepaskan hak. Ya. Meskipun itu menyakitkan. Yang penting tadi kita punya integritas dan mempertahankan kebenaran. Ya. Bukan karena kesalahan tentunya. Ya itu aja lah dari saya. Ya, Tuhan berkati. Thank you, Mas Bro, semuanya. Memang berbicara tentang hak ini pasti sentil ya ego kita semuanya. Ya, silakan. Yuk. Langsung yuk. Siapa? Monggo. Ya, shalom. Shalom. Simon. Pagi. Shalom, Pastor Jeb, Pastor Jos, dan teman-teman semua. Shalom, Ya. Rangers. Shalom. Ya, kemarin itu acara itu yang mengenai hak, menurut saya pagi ini kita diingatkan ya tadi ada hal yang merenyuhkan juga mengenai hal kecil gitu ya. Ada orang-orang yang memang jujur gitu ya, dan ada orang-orang yang padahal menurut saya tadi yang ibu tadi tuh ya kalau orang udah kasih sih hak dia ya. Tapi integritas itulah yang nggak bisa apa ya, itu mesti kita punya apa ya, punya tindakan sih integritas ya. Jadi kita mau integritas kita mau kita lakukan atau enggak, ya itu ada di dalam pilihan kita setiap hari. Ya walaupun terlihat seperti hak kita, tapi ada integritas tersendiri dalam diri. Ah itu bukan punya saya, ini punya Bapak, ini bukan hak saya. Itu keren banget gitu ya. Iya. Tapi itu 2000 ya, kalau itunya ada 1 miliar mungkin bingung juga ya hak itu. Oh, ini bicara kriminasi.
Puji Iya, iya, Tuhan. tapi kan dari hal kecil dulu, dari hal kecil dulu. Kalau itu 1 miliar ya mungkin itu tantangannya. Karena Indonesia ini saya lihat ya kita di pekerjaan ini yang beginian nih sering banget terlihat gitu. Kayak kemarin, setahun kemarin saya lihat bahwa hak saya sendiri ternyata diambil sama Iya. atasan saya. Ya bertahun-tahun saya juga nggak tahu gitu ya. Karena dari insentif saya 30% gitu ya. Ternyata dia ambil. Dan juga sales saya juga sama ternyata. Tapi Tuhan kita tuh bukan diam ya teman-teman. Jadi atasan saya tuh tiap minggu di gereja, dia pelayan Tuhan yang tadi saya dengar kesaksiannya Mas Heru. Jangan jangan takabur gitu kita melihat orang pelayanan, orang itu pendeta dan sebagainya, dia sebagai orang yang baik. Kita mesti melihat yang baik itu cuma Tuhan. Yang mereka juga manusia, yang mereka juga diproses. Apa sih Pastor Yos? Ntar saya datengin Power Ranger, Pak Yos. Nah itu. Jadi menurut Gua saya ngecek itulah yang setuju, Pak. oh iya iya setuju siap. Nah, jadi pada saat kita melihat ini ya saya pikir kita ya tunggu waktunya Tuhan aja sih. Kayak tadi kan Tuhan yang bertindak gitu. Kita mau ngapain enggak lah ya. Saya pikir saya perlu waktu untuk mundur aja. Udahlah, biarin aja lah. Walaupun itu hak kita gitu ya. Tapi kan waktu itu ternyata waktu menjawab. Ada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan gitu. Tiba-tiba kena audit yang bukan karena saya loh. Saya nggak pernah memojokin atasan sejahat-jahatnya pun itu saya nggak pernah. Saya ngomongin dia sampai lapor kan nggak pernah. Tapi ternyata terlibat masalah kecil. Jadi ada satu satu pembayaran yang diaping gitu. Nggak besar nilainya. Membayar 500.000, diaping 1 juta gitu. Saya kadang-kadang ketawa gini, aduh ini kepala cabang kelasnya begini. Tapi hal kecil lah yang membuat dia jatuh. Karena beberapa orang-orang, teman-teman kepala cabang datang ke saya, bertanya gitu. Kepala cabang lu nih, kalau gue lihat statusnya di gereja terus, Pak Irfan, gue lihat statusnya dia pelayanan terus, nyanyi, waduh, keren ya, ibadahnya luar biasa. Tapi kenapa kelakuannya begini ya? Ya, saya bilang, kita tidak bisa menjudge orang lah. Biar saja itu masing-masing, nanti Tuhan sendiri yang menegur. Ternyata terjadi kan. Dan Tuhan kasih akhirnya kepala cabang yang istrinya 3 itu, Ko Simon. Ya memang kita nggak bisa judge orang kan. Tiba-tiba datanglah, ya saya bilang Tuhan itu kadang-kadang kirim gitu. Bisa melalui siapa aja untuk memberkati kita kan. Datanglah orang yang sepertinya orang semua judge orang ini, aduh ini orang nggak bener nih. Bininya 3, suka main perempuan. Tapi kan cuman satu yang ada dalam hidup saya. Saya tetap dapat jalan, tetap jalannya Tuhan, tetap kita nggak terpengaruh. Dan sampai saat ini di kantor tuh dia nggak pernah nyentuh saya. Dia selalu bilang, Pak Irfan itu orang lurus ya. Pertahankan ya Pak. Saya nggak akan eh, apa mengganggu Bapak lah. Saya suka lihat Bapak, istri, anak itu benar-benar kompak dan sebagainya. Jadi berkat gitu kita buat orang ini. Bahkan kelihatannya dia kadang-kadang suka suka curhat ke saya. Bingung saya Pak Irfan hari ini. Saya mesti ke istri yang kedua, ketiga, kemarin dia curhat. Yang ketiga ini orangnya kolokan Pak Irfan. Saya bingung dia mesti dekat terus. Karena saya mesti bagi waktu. Ya saya bilang ya kalau bisa Pak kembali ke satu lah saya bilang. Oh iya saya juga berpikir sama. Makanya saya lepaskan yang 3 ini kalau mereka dia mau kembali mau lepas dari saya nggak ada masalah. Ya kita kan pelan-pelan yang ngomong tentang bersaksi tentang Tuhan. Ya melalui kelakuan kita aja lah gitu. Ya, jadi itu Ko Simon mengenai hak. Thank you hari ini diingatkan gitu. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Tadi ada yang Mas Heru tuh, saya kaget juga itu. Setan-setan itu kalau saya mah udah ngeluarin golok gitu ya. Mas Heru tuh luar biasa kesabarannya tingkat tinggi itu. Iya, Luar makanya. biasa makanya. Ini mesti sharing tentang kesabaran kok Simon, Mas Heru nih. Iya. Kita ada setan-setan di gereja, orang kita cari Tuhan, kenapa kita ada setan-setan dia enggak? Setan juga tersinggung menurut saya, tulis itu kan Iya, tersinggung gitu. Lebih benar. jahat dari setan itu kayaknya yang ngomong gitu. Jadi, Ya, jadi sharing kesabaran atau sharing setan-setan nih.
Ya makanya tadi itu masalah hak tadi itu udah gitu diusir lagi dari satu apa ya dari satu rapat kan. Waduh, ngeri banget itu. Di pekerjaan aja ngusir itu nggak bisa, Mas Heru. Kita nggak bisa ngusir orang sembarangan. Kita tuh ngomong baik-baik, ya. Kita kasih minum dulu atau apalah orang ini nggak ngusir begitu sih, ngeri juga. Ya, tapi saya belajar ya dengan kesaksian ini saya dengar masih banyak orang-orang yang yang kuat gitu ngadepin kayak gini-gini. Thank you semua, banyak hal yang bagus ya, yang dibahas di sini. Tuhan berkati, thank you Ko Simon. Ya, dengar Heru kayak gitu aja, baru dengar aja kita udah naik darah ya. Baru denger loh, baru denger kesaksian Heru yang cuman lempeng, ngomongnya lempeng kan, cuman nggak ada nada, nggak ada intonasi gimana. Gua yang emosi. Luar biasa Heru nih. Itu denger Heru ngomong gitu aja, gua emosi ya. Gitu. Ya, dan loh. Ya, lanjut. Yuk, 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 yuk. Jangan diam yuk. Ayo, jangan ditunjuk ya. Ayo, yuk. Ya, oke. Gue duluan ya. Yuk. Jadi saya hanya mau ngambil tadi bagus banget ya hari ini Bro Simon memberikan khotbahnya karena bukan hanya cuma satu, tadi banyak sekali ya. Jadi ada integritas lah, ada melepaskan hak lah dan banyak sekali tadi ya. Tuhan mungkin saya akan mengutip beberapa lah gitu ya. Jadi yang pertama tadi kan untuk yang melepaskan pembalasan tadi ya. Jadi kan itu kan di Roma 12:19 ini ayat ya termasuk favorit lah gitu loh. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri yang menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, aku yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi ini yang sangat salah satu ayat favorit ya. Jadi menurut saya itu tadi dan itu adalah mungkin satu yang masih korelasi deh. Ini satu lagi ya, yang ada korelasi itu saya minta waktunya gitu ya. Jadi bahwa di Matius 5 ayat 10 ya, itu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan itu surga. Nah ini ada korelasinya ya. Jadi kita dianiaya, kita diam, itu kan ya, dan nanti Tuhan yang membalas kita. Gitu loh. Ini termasuk ya apapun aja, mau kejahatan maupun kebaikan juga sama. Gitu loh. Jadi karena siapa yang menabur, siapa yang menuai kan gitu ya. Jadi banyak sekali sih hal-hal yang kemarin saya cerita sama Pak Yos ya. Ya kita Pak Yos sudah ikut saya kan mungkin hampir 1 bulan nih. Ya semoga kita bisa bertahan ya. Nah banyak sekali hal yang kita bisa pelajari juga buat ini. Jadi ya Kak kemarin tuh salah satu contoh aja lah saya mungkin sharing ya. Kita udah kerjasama dengan orang yang Salesforce itu kita udah bayar hampir 50%, tiba-tiba dia kabur ke Bali, ya kan? Tapi dia masih WA, saya dapat ngomong gimana nih? Sekarang saya disuruh balikin itu full, jadi dituntut suruh balikin full orang ya. Tapi saya ngomong cicil ya, sebulan 5 juta ya, saya ngomong gitu. Jadi saya disuruh balikin berapa ratus juta, bisa ngomong aja 5 juta, ya kan nggak apa-apa gitu loh. Nah, saya minta ngomong gimana nih, nggak, minta tolong terus tanggung jawab kamu gimana? Nggak bisa Pak, gue nggak mau balikin duit lu pokoknya. Jadi intinya itu hak gue. Jadi dia ngomong gitu, itu bro, itu hak gue gitu loh. Itu saya udah kerja Pak, gitu loh. Jadi itu terserah Bapak mau balikin ke mereka terserah. Yang penting saya kan nggak ada urusan dengan mereka, saya urusan dengan Pak Lukas, gitu loh. Ya udah, ya ada apa? Nanti buat saya, ya saya sih nggak mau perpanjang gitu ya. Itu nanti urusan kamu dengan Tuhan aja lah, kamu gitu. Nanti kita tetap nyicil ya kan tetap nyicil 50 juta sebulan ke orangnya itu dan sisanya ya silakan itu yang pertama buat saya gitu loh ya mungkin yang kedua mungkin pas banget ya kemarin itu si bro kita beda anak saya bro ujungnya berapa ya gitu kan ya. Oh enggak lah itu buat gua kan memang itu buat agama yang menabur lah gitu loh ya dia mau patungan gitu pokoknya ya karena buat saya itu menabur kan itu buat kita sendiri gitu loh ya kan cuman dan itu buat saya kan menabur memang kepentingan saya juga gitu kan ya. Cuman saya dari nama mungkin sekalian di sini ya mungkin ada Pastor Risep juga kan ya. Cuman saya tidak menagih ke mereka ke kalian gitu ya. Cuman Pastor Risep ya cerita ngajari saya. Tapi gini Pak Lukas, ini ya gini ya. Tapi kalau ada orang yang mau membantu atau mau ini, Pak Lukas malah jangan di, ditahan.
gitu loh. Dalam arti, oh nggak usah bro, ini gue aja gini gitu ya. Karena itu mereka juga ingin berpartisipasi kan, gitu loh. Jadi oh gitu ya pastor ya. Oke oke oke. Ya itu mah. Jadi ini kan dilema ya. Satu sisi kita mau menabur, mungkin nggak usah. Tapi satu sisi mungkin ada orang yang mau ini. Maka kemarin bu Pak Pak Hoki ngomong, saya transfer Pak ya. Oh ya udah. Gitu loh. Ya karena apa namanya dia mau ikut ini kan. Ya saya pelajaran terima kasih dari Pastor Yosef ya. Dari situ. Itu aja sih Pak Simon. Terima kasih Pak. Ya, iya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita gitu juga kita ada bisa disebut ada juga sebab akibat dari ya tanpa sadar kita juga mungkin apa sih yang namanya hukum tabur tuai juga tetap harus berlaku kayaknya ya gitu. Jadi ya memang melepaskan hak ini emang benar-benar harus butuh yang namanya belajarlah private sama Hero lah kayaknya. Nanti Hero yang suruh ngajarin ini. Hmm. Pastor Yosef juga kalah kalau udah masalah kayak gini juga kalah. Kalah udah pasti kalah. Yes. Ya, dia bisa geber-geber Kalau motor. kita kalau kita kalah panggil Power Ranger aja, Power Ranger pink, Iya. hatinya lembut. Iya. Saya merah, Pastor Yosef. Bukannya pink. Ya, yuk lanjut yuk. Masih ada berapa orang lagi nih? Yuk, yuk silakan. Ada Bro Mardi, yuk. Semuanya, selamat pagi. Pagi, Bro. Selamat pagi Pak Lukas, selamat pagi Pak Yos. Orang-orang yang saya kangenin ya. Oke, Bener, saya kangen. coba, Bener, kangen. Gue tembak saya nih, coba, udah ngomong kangen, bener kangen nih. ya saya lanjutin ya. Saya coba tadi searching apa itu hak ya. Saya dapatkan begini ya, sesuatu yang secara sah menjadi bagian kita, sesuatu yang boleh kita terima, miliki, lakukan, atau nikmati, dan itu biasanya dijamin oleh aturan hukum, moral, dan tanggung jawab. Saya jadi ingat teman kuliah saya ya, orang tua sih, umurnya 55 ya. Dia ke kampus itu naik busway. Kadang pulang saya antar gitu ya. Terus saya nanya dia, Pak, Bapak kan berangkat dari rumah jam berapa? Kadang jam 5:30. Terus kenapa Bapak nggak mau naik motor, Pak? Dia bilang, saya nggak punya SIM. Bikin dong, Pak. Udah, saya udah bikin. Tapi nggak jadi-jadi. Maksudnya nggak jadi-jadi itu dia tidak mau tembak. Dia maunya itu proses alami gitu. Dia udah tes berkali-kali, nggak pernah berhasil. Ya udah Pak, kalau nggak berhasil tembak aja. Saranin gitu kan. Maksudnya lewat biro jasa kan. Enggak lah, itu melawan hati nurani saya. Dibilang, wih gila, langsung saya kena templak ya. Saya mendingan naik busway aja lah katanya. Selama saya tidak punya SIM ya saya tidak mau naik motor karena itu saya melanggar aturan katanya. Ya saya belajar sih dari dia sih. Tidak gampang ya untuk bisa hidup benar ya seperti itu. Dan saya bilang kalau kita mengikuti hukum di Indonesia ya susah saya bilang karena yang di sana juga tidak jujur dan kadang dia malah sengaja dibikin salah, malah sengaja dibikin susah ya. Kita mau ngikutin peraturan yang udah bro-bro gini ya gimana Pak? Saya diskusi banyak sama dia bilang ya itu mereka, tapi kan kita kan hidup dalam kebenaran ya kita nggak usah seperti mereka. Aduh, saya makin belajar banyak hal ya dari dia gitu ya. Nah, kadang dalam hidup kita banyak sekali kita memiliki waktu dan kesempatan untuk memiliki hak kita, tapi dengan cara yang tidak benar ya, dengan cara yang salah. Banyak hal untuk kita bisa mendapatkan sesuatu dalam hidup kita ya. Tapi pertanyaannya apakah kita dapatkan itu dengan sebuah kebenaran atau sebuah manipulasi. Nah, saya ingat dalam warung saya ya, saya kan beberapa bulan ini buka warung, istri saya yang belanja gitu ya, saya yang jaga. Nah, beberapa kali setiap belanja itu kami berdua koreksi gitu ya hasil belanjanya. Bukan hanya sekali, kadang bisa sampai 4 kali
itu kelebihan gitu. Bukan kelebihan apa maksudnya, ada barang yang tidak dicatat gitu sama yang menjual. Kesempatan kalau kita mau melihat itu kesalahan bukan dari saya, dari orang yang menjual, ya itu punya saya lah gitu misalnya kan. Ya. Tadi saya bersyukur ya punya istri yang jujur, istri yang takut akan Tuhan ya. Dan kami bersepakat itu bukan milik kita, itu adalah punya dia. Kita harus balikin gitu. Nah, kadang kesempatan-kesempatan itulah yang menguji integritas kita ya. Ketika kita balikin, maka bukan kita yang dipermuliakan, tapi Kristus yang dipermuliakan. Nah, saya lihat udah berapa kali, ada 4 kali sampai 5 kali itu kami melakukan mengembalikan atau minta orangnya untuk mencatat lagi yang belum ditulis gitu. Dan dalam kehidupan saya, dalam bisnis ya, saya belajar ya, ada beberapa kasus ketika customer saya sudah tidak bisa membayar. Kasus yang paling besar ada mesin bordir ya. Mesin bordir mencapai 50 juta. Mungkin dia tidak ada niat untuk kabur, tapi dia pilot lah. Ibarat kata, Keadaannya sulit. iya keadaannya sulit. Yang jadi masalah itu mesin saya dijual sama dia. Kan kurang ajar. Kalau memang kamu pilot, mesinnya kamu balikin ke saya dong. Jangan kamu jual mesinnya. Kalau saya ngikutin hukum, saya laporin bisa loh. Tapi kan dia sedang pilot, sedang dalam kesusahan. Masa saya mau membawa dia ke hal yang lebih menderita lagi kan? Aduh, saya dilema ya. Satu sisi saya dirugikan, satu sisi dia juga sedang dalam hal pilot dia gitu kan, dia sedang kesulitan ya. Nah, satu kesempatan yang paling bagus yang harus saya ambil adalah saya ngajak dia berdoa akhirnya. Ya udahlah Bu, saya gini aja lah, kita berdoa aja ya. Saya berdoa dalam nama Tuhan saya, dia Islam ya. Sampai sekarang dia masih bayar, tapi bayarnya seminggu 100. Tahu nggak notanya berapa? 50 juta Pak. Seminggu bayar 100 sampai kapan itu bisa? Tapi saya ngomong sama dia begini kok, Bu, mungkin sekarang Ibu susah, tapi saya percaya ya, selama Ibu masih berjuang, hidup Ibu bisa berubah kembali kok. Saya tahu Ibu orangnya jujur, benar. Tapi memang keadaan membuat kita kadang bisa jatuh dan kita akhirnya sulit untuk membayar. Tapi sekarang Ibu bolehlah dalam keadaan susah, tapi kedepannya saya percaya Ibu akan bisa bangkit. Dan ketika Ibu bangkit kan Ibu nggak mungkin bayar nyicil 100 lagi kan. Nggak apa-apa sekarang sementara Ibu cicil 100, nanti kalau misalnya kedepannya Ibu udah berhasil lagi, Ibu bisa bayar lebih gitu. Nah, disitulah dia merasa dikuatkan, dia merasa saya tidak pernah mendapatkan orang yang malah mendoakan saya gitu. Kebanyakan kalau secara dunia kita bukannya mendoakan, malah kita tekan dia ya kan. Kalau Iya. kayak apa tuh namanya tuh, kayak debt collector gitu kan, dia malah bukannya, dia mana mau tahu keadaan kamu mau pilot kayak mau apa kan, bodoh amat, yang penting saya milik saya harus kembali. Itu ditekan terus sampai dia. Tapi di situ kadang kesempatan untuk kita menjadi berkat dan untuk menjadi teladan bagi orang itu ketika kesempatan itu datang dalam hidup kita. Nah, saya belajar banyak hal di sini untuk bisa melepaskan hak kita dan untuk mempertahankan hak kita. Tapi saya setuju sih dengan Pak Yosef tadi ya, untuk kita kita berhak untuk mempertahankan hak kita jika itu menyangkut integritas kita. Ya. Nah, di situ saya juga belajar sih. Oke, sekian dan terima kasih. Ya. Thank you, Mas Bro. Ya. Di sini kita semuanya sama-sama belajar ya. Ya, untuk lebih baik lagi lah gitu. Yuk, silakan. Ayo, silakan. Siapa? Abraham? Masih lari? Bro Freddy? Shalom, shalom, shalom. Ayo, shalom. Ya, melepas ya, tadi diingatkan lagi Pak Simon mengenai kebesaran hati, bagaimana sesuatu yang jadi milik kita, yang tapi semuanya sebetulnya miliknya Tuhan. Ketika kita sebagai manajer, sebagai pengatur, ketika kita disuruh melepas, ketika kita diizinkan untuk melepas, ya harus dengan legowo kita lepas. Karena Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang kadang bukan hak kita,
kadang yang memang sebetulnya bukan harus kita miliki, ternyata Tuhan memberikan bonus ke kita nggak pernah hitung. Tetapi kalau kita dites dikit, dicubit dikit, kenapa kita marah? Banyak tiap hari bonus-bonus kehidupan bagi kita belajar bersyukur, keluarga, kesehatan, bonus-bonus keuangan, kesehatan, kita juga punya, yang terpenting kita juga punya keselamatan. Ini juga luar biasa anugerah yang besar seperti itu. Ya, tetap semangat semua. Memang kehilangan itu sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi bersama Tuhan kita coba duduk di diam tenang. Tanya Tuhan, Tuhan maksud dan tujuannya apa? Karena rencana yang terbaik. Saya kalau sekarang suruh pilih kehilangan 2 miliar yang dulu atau tidak, kayaknya saya harus memilih untuk kehilangan dulu. Karena ternyata dengan kehilangan uang 2 miliar yang waktu 2018 itu, ternyata singkat cerita ada sesuatu hal yang baik, yang lebih baik itu saya lepas, karena kalau itu saya lepas ada kesempatan-kesempatan baru yang tidak mungkin saya dapatkan kalau itu tidak saya lepas. Dan itu memang misteri ilahi yang luar biasa. Demikian Pak Simon, terus semangat. Ya, mantap. Memang semua harus melalui proses ya, gitu. Yuk, langsung. Ada Bro Freddy, Bro Julius, Bro Indra. 3 orang. Kita kemana nih? Ya, sebentar ya. Oke. Ya, thank you bro buat share firman Tuhannya. Ya, kalau ngomong soal melepaskan hak ini memang terus terang ini udah ilmunya udah tingkat tinggi ya. Karena banyak orang itu uh, ya mempertahankan haknya ya. Banyak sekali orang. Tapi kan kita tahu Tuhan Yesus pun juga melepaskan haknya. Dan kita juga sebagai murid-muridnya ya harus mengikuti hal tersebut ya. Ya, kalau saya pikir kalau soal ngomong melepas hak ya mungkin apa ya story ya, ada story nggak ya? Ya kalau story mungkin di pelayanan kali ya. Kalau di pelayanan itu ya terus terang kan mama saya itu kan gembala jemaat kan. Nah tapi waktu kita adakan eh, terakhir kali waktu setelah beliau meninggal itu kan ada beberapa kandidat lah begitu lah. Ya tapi sebenarnya menurut saya nggak ada yang qualified secara secara menyeluruh gitu ya dari pemimpin-pemimpin yang akan dipilih itu menurut saya. Karena masing-masing itu ada kelemahan-kelemahan yang menurut saya cukup fatal gitu dalam kalau misalnya memimpin. Nah, tapi balik-balik lagi saya pikir kalau misalnya kita kita nggak pilih waktu itu kan karena kan udah udah kosong sekian lama gitu 6 bulan kok nggak salah ya hampir ya. Ya lebih lah lebih mungkin lebih dari 6 bulan karena masing-masing ada pertimbangan sendiri-sendiri begitu loh dan akhirnya ya saya pikir coba saya mau inilah mau coba saya lihat gitu loh berapa banyak gitu kan yang kira-kira kita bisa lakukan tapi baik-baik lagi ya udah saya nggak usah lah akhirnya em, biarkan apa namanya kandidat itu yang akan maju dan berdasarkan polling gitu akhirnya kita. Dan setelah berjalannya waktu ya ternyata ya menurut saya kurang-kurang oke juga. Dan akhirnya ya ya terlihat begitu bahwa apa namanya beberapa yang miss gitu ya. Maksudnya dalam hal manage karena memang karunianya bukan di manage, bukan skill, bukan manage skill dan punya visi untuk terlalu maju kalau menurut saya. Dan akhirnya saya bilang ya udah aku itu ya tak cabut aja karena kita nggak nggak apa namanya nggak setujuan lah begitu menurutku Ya, daripada gua ngegerecok di situ jadi batu sandungan dan nggak jadi apa-apa tapi waktu ya, itu gua belajar suatu hal begini teman-teman kalau kita itu menyerahkan hak habis itu kita itu eh, memilih untuk kita eh, ya udah kita let it go begitu ya akan ada orang-orang baru yang tumbuh teman-teman jadi aku setuju banget gitu kalau dibilang bahwa eh, kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena Tuhan tuh akan
akan ada orang-orang baru yang akan naik kalau kita itu step down begitu. Dan menurut saya itu suatu hal langkah yang bagus. Kenapa? Karena ya orang-orang yang tadinya itu kurang antusias untuk melayani gitu ya. Habis itu orang yang nggak mau terlalu terlibat itu tumbuh gitu, ngambil pelayanan-pelayanan di gereja. Dan itu menurut saya itu jauh lebih bagus. Karena itu bisa lebih lagi memaksimalkan orang yang ada di bawah kita begitu ya. Ya kalau misalnya contoh pelepasan hak itu menurut saya, aku ingat seperti yang Tuhan bilang, kalau benih itu nggak mati, dia nggak akan bisa menunjukkan banyak tanaman yang baru. Jadi buat apa kita mempertahankan yang satu, tapi mengorbankan tanaman-tanaman baru yang akan bertumbuh. Jadi ini bukan masalah menurut saya, eh, ya kita cuma tinggal taruh ego kita aja sih untuk melihat bigger picture begitu. Jadi jangan kita, ya yang aku pelajarin gitu ya, jangan kita tuh terlalu mempertahankan kita gitu, tapi nggak melihat tujuan picture yang lebih gede. Secara komprehensif tujuannya tuh lebih besar gitu. Ya itu sih yang aku mau coba share, atas share firman Tuhan pada hari ini ya Bro Simon ya. Ya, thank you. Ya, thank you, bro. Memang lagi dulu, ya balik lagi kan tadi saya tekanin paling berat itu adalah merasa kehilangan mamon dan merasa kehilangan hak anak. Yang paling berat tuh anak. Hmm. Itu benar-benar yang paling berat kita antara iman dan percaya kita nih, gitu kan. Yuk, silakan, Bro Indra udah open cam. Ya, pagi. Saya sih nggak ada sih yang mau di-sharing tentang Kosimon hari ini, apa firmannya ya. Cuman saya mau cerita satu hal lucu aja sih. Mungkin yang di BR 37 ingat ya beberapa hari yang lalu atau minggu lalu gitu yang saya bilang diajak apa persekutuan pria gitu kan. Udah 2 kali saya udah bilang dalam hati kan, maksudnya adalah ntar kalau ketiga saya terpaksa ikutlah, walaupun dalam hati itu sebenarnya saya malas gitu. Satu, saya pengennya sebenarnya bantu-bantu istri saya di sekolah minggu. Kedua, saya lihat orang-orangnya juga apa ya, ya bukan judging tapi saya dengar terus perhatiin gitu kan, orang-orang itu ruwet gitu loh. Jadi saya agak malas juga sebetulnya gitu. Cuman tiba-tiba hari apa itu mertua saya tiba-tiba bilang, itu loh hari Sabtu nanti ada apa persekutuan pria online katanya. Ikut aja. Nah, saya terus istri saya tiba-tiba ngingetin, nah udah 3 kali nih, ikut dong gitu katanya. Saya sih masih nyangkal sebenarnya. Lah kan yang ngajak bukan dari persekutuan pria gitu. Mertua mertua saya perempuan ya, maksudnya. Ini berarti kalau istilahnya saya baru 2,5 gitu loh, belum 3 gitu loh. Tapi ya akhirnya kemarin saya ikut, terus masuk juga linknya salah lagi, mana udah diumumin di tabloid gereja gitu kan. Maksudnya saya lihat ini kerjanya gimana sih, nggak sembrono gitu loh. Maksudnya udah dilempar ke gereja kok terus diganti gitu aja linknya kan. Yang lain kalau mau ikut juga nyasar gitu kan. Tapi ya udah saya coba, eh, ditanyain link barunya, akhirnya ikut terus. Tapi satu yang menarik sih, ternyata yang mereka bicarain kemarin itu tentang Master 73 itu ya, tentang iri hati sama orang yang berhasil dalam cara-cara yang tidak benar gitu ya. Kebetulan entah gimana Tuhan bimbing itu supaya nyambung sama firman-Nya hari ini gitu. Jadi eh, kita lakuin aja yang harus kita lakuin tanpa memperhatikan hak kita. Karena kemarin itu kebetulan dibahasnya itu, intinya gini, kalau kita udah baik itu hak kita kan dapat 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 kayak berkat gitu kan. Tapi nggak harus gitu juga kali. Maksudnya kan berkat kita kan bisa di bumi, bisa di surga. Jadi kita nggak perlu terlalu pusing tentang itu kan gitu kan. Yang penting kita lakuin hal yang benar dari Tuhan buat kita gitu. Nah itu kebetulan sih suatu yang nyambung. Nah mungkin nanti saya akan pantau lagi sih untuk kedepannya
ikut lagi atau enggak sih. Itu aja yang mau saya sharing. Ya, benar ya. Semua hak tuh berkaitan juga dengan ego. Tadi saya bilang hak apa ego, ego kita nih mau diserahin apa enggak gitu kan. Rasa ya, aduh gimana ya? Ya kita sama-sama tahu lah. Kadang kita juga sering mempertahankan ego kita berantem dengan suami istri gitu kan, berantem dengan partner. Ya karena apa? Karena ego semuanya. Kita nggak mau sama-sama merendahkan hati, nggak mau terima koreksi, nggak mau terima masukan, nggak mau terima. Ya semuanya itulah awal petaka daripada sebuah kehancuran. Ya, Mas Bro. Satu lagi terakhir, Bro Freddy. Yuk, monggo. Selamat pagi. Pagi, Bro. Ya, tadi dengar-dengar tentang hak-hak. Ya, kalau di negeri Konoha ini agak bingung juga ya. Ada yang harusnya itu menjadi hak kita warga negara, tapi malah diambil oleh sebagian tokoh politik atau elit. Sebenarnya nggak pengen ngelihat informasi seperti ini, tapi kadang-kadang yang muncul juga di YouTube atau di berita. Seperti eh, Pertamax ya. Pertamax yang waktu itu kok bisa gitu ya Pertamax dioplos. Tapi itu terjadi. Ya bicara tentang hak ya, kalau ngalamin secara langsung hak diambil sih belum belum ada. Tapi tentu kalau itu kejadian akan sangat sangat tidak enak. Maka dari itu ya memang harus harus mengikhlaskan ya, harus mengikhlaskan. Itu tidak mudah. Saya lihat tadi dari beberapa cerita teman-teman juga tidak mudah buat mengikhlaskan. Dan kita mesti tetap percaya pada Tuhan. Mungkin ada suatu hal lain yang akan diberikan ke kita yang itu lebih baik. Ya, yang saya dapat ini sih dari tadi sharing teman-teman. Iya, Begitu, Ko Simon dan teman-teman semuanya. ya, ya, Bro. Makanya pada saat kita bisa apa ya diingetin lagi bahwa tadi video tadi ya ibu-ibu kita harus ingat tadi. Mungkin Bro Freddy tadi nggak tahu udah masuk apa belum ya gitu. Ini akan kembali pada saat kita menerima sesuatu yang bukan haknya kita lebih baik bertanya gitu kan. Bagus itu mengajarkan kita attitude bagaimana kita bisa dihargai. Kemarin sempat di IG muncul ya kan tentang satu buah apa ya integritas diri. Tadinya saya mau share tapi sudah terlalu sering nantinya. Jadi orang dunia bisa memberitahu buat kita bahwa jikalau kamu tidak diundang, jangan tangan, jangan pengen ikut attitude. Jika kamu diundang paling terakhir dan penyiksaan, kamu wajib menolak. Gitu kan? Jika kamu tidak ditanya, ya kan, jangan pengen tahu. Gitu. Ini kemarin di IG ini banyak sekali bahas tentang, oh iya ya, sebenarnya emang ada juga kayak gitu. Apalagi saya sebagai seorang agent insurance itu kadang benar-benar kadang suka diremehin kan. Alah, agent insurance, ya kan. Itu benar-benar batin itu paling diremehin. Wah, agent insurance mah begini, begini, begini. Wah, agent insurance mah bla bla bla. Ya emang pada kenyataannya emang banyak oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Sehingga nama nama soal agent insurance itu tercoreng. Sama seperti seorang polisi mungkin ya. Jadi kesatuannya tercoreng gara-gara seorang oknum. Tapi kita di sini sama-sama belajar bahwa kita mau menyerahkan hak itu pada saat kita ditindas, ya kan? Kita segera sadar bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu jauh lebih sakit hati lagi. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah kebenaran, prinsip hidup tentang kebenaran, tapi dia dihina, dihujat, sampai akhirnya dia harus menderita di kayu salib dan akhirnya mati di kayu salib. Mungkin itu ya pengorbanan terbesar di dunia, nggak ada lain lagi udah pokoknya. Hanya Tuhan Tuhan kita yang berani ngasihin nyawanya
demi kita. Udah nggak ada haknya sama sekali ke Tuhan kita ini, ya. Sangat luar biasa sekali kita contoh dari Tuhan kita. Demikian yang kita bisa sharingin pada pagi hari ini. Ada waktu 5 menit. Kasih masukan dikit boleh nggak Pak Ya, Simon? boleh. Ada waktu 5 menit lagi, bro. Silakan, bro. Tambahin, bro. Monggo. Ini hanya sebagai apa saran saja sih ya, saran saja. Mohon maaf kalau salah ya. Nggak apa-apa, bro. Banyak sih kata-kata apa tuh motivasi, kata-kata semangat di IG atau di apa, banyak lah yang sebenarnya kesannya bagus, tapi sebenarnya banyak yang bagus tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, banyak loh. Nah, saya belajar lah ya untuk kata-kata positif atau kata-kata semangat yang uh, jika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kadang saya tidak suka untuk mengikutinya gitu. Ya. Saya ingat satu postingan Pak Simon ya, sampai sekarang saya masih ingat terus. Nggak apa-apa, bro. Jika engkau jika Jangan iblis tidak turunkan bisa, harga. jika iblis tidak bisa membuat engkau benar, jika iblis tidak bisa membuat engkau berbuat jahat, dia akan membuat engkau merasa paling Merasa benar. benar. Aduh, itu benar-benar. Saya sampai memikirkannya tuh berhari-hari. Maksud saya gini ya, bukankah kita dituntut untuk hidup benar? Justru kita harus merasa benar dong. Tapi kan seolah-olah itu diputar gitu loh kan. Iblis justru dia, kalau kita merasa jika dia tidak bisa membuat kita berbuat jahat, dia akan membuat kita merasa paling benar. Jadi seolah-olah kita justru terlihat bagus, tapi malah bisa membuat orang merasa lah kan memang saya harus hidup benar, kok malah seolah iblis yang menjebak kita bahwa kita jadi hidup seolah-olah hidup benar gitu. Nah, itu yang kadang-kala hal-hal yang terlihat positif bagus tapi malah bisa membuat kita, contohnya saya kemakan dengan apa yang Pak Simon posting. Jadi sampai saya ungkapin sekali lagi, udah saya ungkapin beberapa kali di BR 37, tapi saya ungkapin lagi. Kadang hal-hal yang menurut saya bukan dari firman Tuhan, menurut saya sih ya pribadi ya, jangan di ini, mending nggak usah diposting lah. Kalau bukan itu kebenaran firman Tuhan misalnya. Mohon maaf. Sekian Pak Yosef, udah siap. Saya coba menengahi ya. Jadi gini. Konteksnya hidup benar itu harus ya, kita semua ini harus hidup benar ya. Namun perkataan merasa benar ini yang perlu diwaspadai ya. Itu aja. Jadi merasa benar ini konteksnya bisa Pak, dia nggak benar tapi merasa benar ya. Sehingga tujuan iblis tercapai ya. Kan banyak orang-orang di sekitar kita, di gereja, ya. Nggak benar hidupnya, tapi dia merasa benar. Iya. Kayak ahli Taurat, orang Farisi kan merasa benar dirinya. Iya. Makanya Tuhan nggak suka. Tapi hidup benar, itu harus menjadi bagian dalam hidup kita. Iya, setuju. Kira-kira gitu Pak Madi ya? Iya. Selamat berkati ya. Saya lengkapi ya. Pak Yosef izin lengkapin ya. Tapi yang lebih bahaya cuma nggak merasa benar Pak Yosef. Yang bahaya nggak cuma itu, tapi merasa paling benar. Ketika orang-orang nasihatin, ketika orang-orang tegur, nggak bisa. Yang gue percaya ini, yang gue pegang ini. Nah itu. Kalau saya pribadi, ketemu orang-orang model itu bowat, bahasa Cinanya bowat sudah. Nah, nggak bisa, saya lepas tangan. Saya mundur. Karena merasa benar itu udah bahaya, kata Pastor Yosef. Tapi merasa paling benar, udah susah. Gak bakal bisa dikasih tahu, nggak bisa diluruskan. Ya, kasih cukyo aja. Nah, itu dia. Ya. Oke, itu aja. Thank you. Nah, jadi begini. Itulah yang membuat kita orang Kristen itu di kalangan, maaf ya, komunitas yang di luar Kristus agak sedikit dibenci atau sedikit dipandang sebelah mata, karena kita kadangkala kita ingin tampil beda, tapi di mata mereka lu sok benar lu gitu, lu sok suci lu. Itu bukankah itu yang menjadi salib kita? Bukankah itu yang menjadi pergumulan kita, orang-orang benar itu?
itu kan yang sering diguncang oleh mereka kan. Saya di komunitas bola saya, wah udah sering saya digituin. Pendeta datang nih gitu. Orang benar, orang sok benar gitu, dianggap orang sok benar gitu. Tapi di hati kita memang saya harus benar. Iya. Iya, saya harus merasa paling benar di situ. Kenapa? Karena memang saya harus hidup benar gitu. Nah, tapi itulah kadang serangan-serangan itu yang kadang membuat kita, kalau kita kemakan dengan itu, ya udahlah, saya samain aja lah gitu. Itu malah berbahaya. Menurut saya pribadi lagi ya, karena saya ngalamin gitu ya. Justru Ya, tekanan sedikit bisa. justru tekanan orang benar itulah yang sering diserang. Karena cara hidup kita yang itu. Kalau poinnya tadi kita harus hidup benar, ya seperti kata Pastor Yosef, ya itu saya juga paham lah. Memang kita harus hidup benar, bukan merasa benar ya, bukan merasa benar dan merasa paling benar, itu saya paham. Tapi bukankah itu yang sering diserang oleh orang-orang luar untuk kita? Nah, bagi kalangan kita justru harus merasa benar. Ini menurut saya lagi ya pribadi ya. Oke, thank you. Saya izin nanggepin ya, bahwa bukankah Rasul Paulus berkata gini, Pastor Yosef, kalau bisa ya ke orang Yunani, jadinya seperti orang Yunani, ya kan bahasanya, ke orang Yahudi ke Yahudi, ya kan artinya menyesuaikan, mengadaptasi cara-caranya, tetapi tetap hidup dalam kebenaran, tetap dengan memberitakan Injil ya kan, kita adalah kerajaan surga, tetapi untuk bisa menjangkau mereka ya kita persuasif atau istilahnya ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Artinya kita bisa masuk lah intinya. Bahkan Yesus pun berkata, aku datang mencari orang yang berdosa, bukan orang benar. Makanya Yesus kenapa kumpul sama perempuan Sunda, pemungut cukai. Kenapa Yesus bisa ketemu sama orang-orang yang Paris itu berkata gini saja, wah ini memang nggak benar nih, sesat nih. Masa Yesus kumpulnya sama orang Sunda, orang pemungut cukai. Nah, ini beda lagi nih. Nah, mesti dibedah, mesti di konteksnya kita harus hidup benar seperti firman Allah, tetapi untuk menjangkau orang-orang dunia, kita harus pakai bahasa mereka loh. Bukan berarti saya mesti merokok, bukan berarti saya mesti judi dan minum, tetapi gaya bahasanya harus luwes, harus bisa masuk ke mereka. Kalau saya bilang gini, saya pendeta, saya hamba Tuhan, sorry ya, saya nggak bisa nongkrong sama kalian. Kamu mungkin saya jangkau mereka. Nah, ini bicara penginjilan kontekstual, penginjilan yang mesti menemukan cara-cara untuk masuk, memang mesti bisa kita fleksibel. Tapi kalau kita bilang, enggak gitu caranya. Contoh, orang Kristen kenapa dihujat sama orang Chinese? Waduh, orang Chinese, kalau kamu Kristen udahlah, boyong lah, kamu kualat lah, nggak bakal sembahyang dan sebagainya. Nah, itu perlu pendekatan secara tradisional dengan Alkitabiah ya. Nah, saya serahkan ke Pastor Yosef lah, suruh saya untuk menerangkan nanti di grup. Tapi intinya kita mesti fleksibel aja Pak Martin. Menurut saya kita mesti fleksibel. Kita tidak menjadi sama dengan mereka. Kita tetap benar. Cuman nggak usah kaku amat. Kalau kita kaku amat, sorry, udah susah, kita kan yang ditolak. Kita yang akan ditolak, kita akan di reject. Menurut saya gitu ya. Tetapi Yesus jadi contoh. Kalau kita nggak setuju, Yesus itu bergaul dengan perempuan sundal, pemungut cukai, orang-orang berdosa. Itu aja. Dan saya Tuhan Yesus, bukan Pastor Yosef. Tuhan Yesus, tapi guru saya Pastor Yosef. Tuhan berkati. Iya. Ini bicara tentang cara ya. Cara itu penting. Saya teringat, saya dulu waktu kerja di bank, pemimpin saya itu orang Buddha. Ada salah satu sekretarisnya itu orang Kristen yang masuk kategori tadi, sukanya menghakimi. Jadi bosnya ini kalau ada tindakan apa, dia langsung menghakimi. Dosa itu Pak, enggak boleh Pak. Kan? Pimpinan saya enggak malah semakin simpatik, malah semakin benci sama orang Kristen. Iya. Jadi caranya ini ya kita pakai cara yang bijak.
Ya, Iya. sama seperti ketika ini contoh praktis ya, ketika saya masuk di komunitas motor, saya tahu tidak semua komunitas motor itu baik, tapi Iya. saya pilih. Dan akhirnya apa? Saya masuk hanya sebagai pribadi yang hobi motor. Iya. Tapi ketika saya pegang integritas, dengan berjalannya waktu mereka menyadari saya siapa, dan akhirnya mereka menghormati saya karena kebenaran. Iya. Ini butuh effort, butuh yang namanya kreativitas juga. Ya, kita nggak bisa main frontal gitu. Ya, nanti kapan diskusi lagi dah. Ya, Ya, jadi sudah jam kalau berapa ya? di motor gitu cara ngomong firman dong, Pastor. Loh, lah iya. Saya pakai istilah gini loh, saya jadi surat yang terbuka dulu. Iya. Surat yang terbuka, surat nggak bisa ngomong. Tapi saya baca menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Ya. Itu dulu. Ya, begitu mereka bisa membaca saya siapa, baru saya bisa bicara. Dan hari ini kalau ada pertemuan yang suruh doa saya, Iya. mereka muslim semua. Gitu loh. Ya. Ada filsuf terkenal, saya tutup terakhir, jangan pernah berbicara agama di depanku. Tapi bicaralah dari sikap hati dan sikap kelakuanmu tentang agamamu. Dalam ya. Jadi agama nggak perlu kita sebutin di mulut, tapi bagaimana kita bisa mencerminkan kita murid Kristus dalam sikap kita sehari-hari. Orang akan melihat itu. Yaitu yang disebut namanya surat terbuka. Wah, kita belajar ya. Terima kasih. Waktunya sudah hampir 7:30. Terima kasih banyak yang mau kegiatan, yang ada pelayanan nanti ke depan. Semua balik lagi bahwa kita akan bisa melihat seperti koin. Bisa melihat dari sisi satu akan berbeda dan sisi lain akan juga berbeda. Tapi koinnya sama. Ya. Jadi balik lagi semua, yuk apa sih yang harus kita pertahanin hak kita ini? Kita tidak artinya kalau misalkan dibandingkan hak kita dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Silakan yang mau pimpin di dalam doa, monggo. Pak, saya punya satu pengalaman yang berat untuk saya lepas loh, Pak. Boleh, Tapi silakan, Pak. 5 menit aja ya. Oke. Satu pengalaman yang berat ya. Ini saya nggak membesar-besarkan, nggak mencoba untuk memutar kata, tapi ini jujur dari hati saya. Saya memang diutus untuk berada di 61 ya. Saya diutus loh, itu namanya Pastor Joseph kan otoritas saya. Sebenarnya saya harus ada di sana sebenarnya. Tapi jujur ya, saya antara sedih dan bagaimana lah, bergejolak hati saya ya. Berat sebenarnya untuk saya melepaskan 61 juga. Karena itu bagian dari otoritas yang mengutus saya ke sana sebenarnya. Tapi ketika saya merasa semua tidak sejalan dan semua terasa saya kok beban gitu ya. Untuk saya harus antara saya pergi dari VMP atau saya cari wadah baru. Nah, akhirnya dengan saya hargai Pak Lukas ya, dia suruh saya balik lagi ke 37, malah 2 kali kejadiannya kan. Aduh, saya akhirnya dengan hati yang udahlah mau diomongin mau apa. Ya saya rindu sih ya, rindu untuk ada di komunitas yang rohani seperti ini. Tapi akhirnya saya dengan berat hati lah ya, saya pun siap untuk dicemooh baik oleh Pak Lukas, siapa aja lah yang memandang saya mungkin tidak setia atau apa. Ya, tapi saya jujur dari hati saya tetap sedih gitu loh untuk bisa meninggalkan 61 yang sedang merintis gitu. Seolah-olah saya kelihatan jahat dan mungkin saya jahat juga ya. Mungkin saya jahat dan mungkin saya memang harus berkata saya harus hidup lebih benar lagi ya dari apa yang seperti Pak Simon katakan tadi.
Ya, saya belajar untuk merendahkan hati. Mungkin saya harus belajar untuk lebih setia untuk hal yang kecil seperti itu. Itu ungkapan dari hati saya, curhatan hati saya. Semoga didengar oleh Pak Lukas dan bapak-bapak yang ada di sini. Sekian dan terima kasih. Ya, semua manusia nggak ada yang sempurna. Pasti akan melewati yang namanya tahapan demi tahapan, ya kan, pembelajaran di dalam hidup. Ujian demi ujian akan kita lewati. Ujiannya itu akan ada yang cuma satu kali lolos, ada yang harus berkali-kali ujian dengan hal yang sama, ya kan. Semua itu proses pembelajaran kedewasaan kita menjadi serupa dengan Kristus. Berjalannya umur, bertambahnya umur, kita akan semakin lebih bijaksana nanti ke depannya. Kan bisa lebih menghargai, ya kan. Semua belajar, tidak ada yang perlu dipersalahkan, tidak perlu ada yang perlu digimanain, tapi yang namanya semua orang pasti balik lagi. Ada ego, ya kan, punya tabiat, tapi bagaimana kita di satu wadah ini bisa saling support. Intinya itu aja. Ya, oke. Yang berlalu sudah berlalu, lewat, beres. Kita lihat ke depan, bagaimana kita bisa lebih maju di dalam Tuhan. Ya. Dan pesan terakhir, yang belum ikut V-Club, yuk. Ya. Step ahead, ikut V-Club. Di dalam rumah kita besar ini VCI ya. Di VCI ini kan rumah kita. Ayo, ikut V-Club. Ya. Terima kasih. Siapa yang memimpin dalam doa? Ya, sebelum berdoa ya, ingat ya, relationship itu selalu diwarnai dengan konflik. Ya. Namun, ingat, setelah konflik biasanya lebih mesra, betul? Ya. Ya enggak? Ya. Suami istri habis bertengkar, ya, terus maaf-maafan, bisa peluk-pelukan, ya, semakin cinta. Iya. Dan itu akan terus teruji oleh waktu. Ya. Kita pernikahan macam-macam ya, saya masuk 30 tahun ya berjalan. Melewati itu semua. Bukan berarti ketika langgeng 30 tahun nggak pernah bertengkar, nonsen. Makanya saya sering kali di awal ngomong waktu HB terbentuk. Sabar ya, karena kita belum teruji oleh waktu. Ya. Nanti dengan perjalanan pasti ada yang saling tersinggung, saling marah. Namun disitulah kita diuji, ya. Bagaimana setelahnya itu? Kita nggak mungkin punya komunitas yang fine-fine saja, happy-happy saja, itu nggak ada. Ya. Coba sinetron tuh kalau isinya bahagia terus, nggak ada yang nonton. Ya kan? Tapi begitu ada apa istilahnya antagonis, itu yang membuat kita semangat menonton, ya kan? Betul ya? Nggak apa-apa. Itulah kehidupan. Ya, semangat ya. Antagonisnya Yang penting bukan saya, setelahnya ya. itu ya? Antagonisnya bukan saya ya. Bukan. Enggak mungkin ada satu orang jadi enggak. Tapi maksudnya gini loh. Itu fluktuasi. Ya. Sama seperti piano itu tutsnya ada putih, ada hitam. Kalau putih semua nggak enak. Ada hitamnya. Ya, dan putih dan hitam dicampur jadi nada yang indah. Ya. Saling melengkapi, itu indahnya di situ. Masing-masing dibentuk, dibelajar, gitu, satu dengan yang lain, ya. Ya, silakan tutup dalam doa. Doa ya. Yuk. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami dan bukan hanya kami dengar, tapi Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami semua boleh tetap, Tuhan, tidak mempertahankan hak kami, namun kami hanya memandang kepadamu, sumber kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya itu yang terbaik. Dan kalau itu yang terbaik yang kami terima, mungkin hari ini kami belum bisa melihatnya. Tetapi ada saatnya nanti kami benar-benar memahami bahwa rancangan-Mu itu rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Ajar kami, kalaupun kami hari ini harus melepaskan hak-hak kami,
Kami percaya Tuhanlah pembela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami percaya pertemuan kami ini penuh dengan berkat. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Ya, Thank terima you. kasih ya. Happy Sunday. Happy Happy Sunday. God Pak bless. Freddy, Pak Yos, Pak Irfan, Pak Julius. Ya. Pak Layani, Pak Izin, Dave. Julius.